Bab 1885. Kejar-kejaran. Walaupun tempat ini memang sumber cairan spiritual, tapi jumlahnya ini sangatlah luar biasa. Erikin tiba-tiba menjilat sudut bibirnya. Iblis Fu, menurutmu kalau aku menyerap semua cairan spiritual ini, apakah aku bisa menembus puncak fase penilaian? Apa? Kau tidak bermaksud mengambil semua cairan spiritual ini kan? Ketika Iblis Fu mendengar ini, dia juga terkejut dan ragu kalau dia salah dengar. Kolam Reiki akan tetap di sini. Bagaimana kalau kita ambil patung ini dulu dan menghindar dari mereka, lalu kembali lagi dan baru mengambil cairan spiritual ini? Idemu itu terlalu berbahaya. Tidak, kalau kita pergi, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di sini. Kalau mereka menyerapnya, itu semua akan hilang. Selain itu, hal bagus semacam ini tidak mungkin tidak menarik minat orang-orang partai Jihuo ini. Erikin menggelengkan kepalanya. Erikin, tenanglah sedikit, cairan spiritual itu butuh tempat penampungan khusus. Apakah kamu ada? Iblis Fu bertanya dengan cemas. Tidak, tapi aku bisa mengambilnya dulu, lalu membuat botolnya. Lalu bagaimana di perjalanan? Benda ini tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam tas penyimpanan. Apakah kamu akan membungkus semuanya di tanganmu? Iblis Fu hampir pingsan mendengarnya. Nanti baru membuat botolnya. Itu pun bisa ia ucapkan. Bukan tidak mungkin untuk membuat botolnya, dan tingkat kesulitan untuk membuat botolnya tidak tinggi. Erikin juga memiliki alat pemurnian sumber energinya, jadi bukan tidak mungkin untuk membuatnya. Masalahnya adalah apakah harus mengambilnya sekarang? Dengan patung di tangan, berhadapan dengan Tan Lin mereka berenam, kita hanya bisa menghindar. Haruskah membawa lagi cairan spiritual ini? Kalau begitu, takutnya terbang pun tidak sanggup. Jika membiarkannya di sini, bukankah itu sangat disayangkan? Erikin tersenyum sedikit, tidak peduli bagaimana Iblis Fu membujuk, dia telah mengambil keputusan. Kultivator ini memang punya kepribadian berani melawan langit, pergerakan langit saja berani ia lawan, jangankan bahaya sekecil ini. Dihadapkan dengan harta karun di depan mata, melepaskannya begitu saja, tentu bukanlah dia. Saat mereka berdiskusi tentang ini sebenarnya juga dalam waktu yang singkat. Ketika Erikin sudah mengambil keputusan, sosoknya itu langsung terbang ke atas kolam Reiki itu. Setelah mencapai posisi yang tepat, Erikin mengulurkan tangannya, lalu sejumlah besar Reiki berkumpul di telapak tangannya, dan aliran aura terus berputar dengan cepat dan membentuk pusaran. Kemudian Erikin mengulurkan tangan dan melemparkannya ke atas. Tiba-tiba pusaran ini seperti ikan paus yang menyerap air laut, membentuk corong terbalik seperti tornado. Lalu sejumlah besar cairan spiritual di bawahnya terserap oleh pusaran ini secara tak terkendali, dan cairan spiritual dalam kolam itu terus berkurang. Nak, kau cari mati. Tan Lin sangat marah dan bergegas untuk menghancurkan pusaran dan merebut cairan spiritual. Tapi saat ini, Erikin berdiri diam dan berhenti berlari, bahkan dengan satu tangan pun, dia masih memiliki kekuatan untuk melawan balik. Dari telapak tangannya, sebuah cahaya gelap berkedip. Seiring dengan suara dengungan, serangga hitam beracun yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari sastra jimat di telapak tangannya. Sky Eater. Erikin seperti membuka ruang makan para serangga dan melepaskan 150.000 ekor Sky Eater. Kawanan serangga itu berdengung, seperti awan hitam bergegas menuju mereka berenam. Ini sangat tiba-tiba, kultivator yang maju paling depan tersentuh oleh Sky Eater yang sangat cepat ini, lalu dengan suara teriakan tragisnya, sebuah lengan langsung berubah menjadi tulang dan darah mengalir deras dari bahunya, dan ia pun segera mundur. Sialan, ini adalah serangga beracun. Tidak bisa dilawan begitu saja, pakai api suci untuk melindungi tubuh. Serangga ini takut api.
Tan Lin juga berseru dan mengingatkan. Mereka berenam pun lalu memancarkan api, terus-menerus mengusir Sky Eater. Namun, di saat ini, Eric Kin pun sudah puas menyerap cairan spiritual dari kolam Reiki. Dengan sumber energi, ia terus-menerus menekannya, dan akhirnya berubah menjadi segulung air yang sangat besar dengan ketinggian lebih dari 10 kaki. Hus. Setelah selesai, Eric Kin memisahkan 2 Reiki dengan tangannya, yang satu meraih patung dan yang lainnya meraih cairan spiritual, lalu terbang kembali. Ratusan ribu Sky Eater juga berdengung dan kembali ke Eric Kin. Merebut patung, sekarang masih saja ingin mengambil cairan spiritual. Kau tidak akan bisa kabur. Tan Lin marah. Pada saat ini, di kolam Reiki, selain yang tersisa di bagian bawah, semua cairan spiritual yang paling bagus sudah dihabiskan oleh Eric Kin. 5 orang yang tersisa pun semakin emosi. Demi menjaga agar cairan spiritual di kolam suci tetap penuh untuk menyenangkan Huorong, mereka yang menemukan kolam suci ratusan tahun yang lalu pun enggan menggunakannya sedikit pun. Tapi akhirnya, ini malah menarik minat bocah itu. Dia mengambil patung itu, dan membawa cairan spiritual yang begitu banyak. Dia pasti tidak bisa berlari cepat, kejar dan bunuh dia. Tan Lin terbang lagi, dan kali ini, jarak dengan Eric Kin semakin dekat. Namun, saat semua orang kejar-kejaran, ia juga menemui jalan buntu. Bang! Eric Kin menabrak dinding rumah itu, langsung terbang keluar, dan kembali ke Gunung Suci. Menelusuri sepanjang rumah-rumah yang berantakan di sekitar Gunung Suci. Aku mau lihat kau bisa lari kemana. Tan Lin meraung, dan ilmu sihir pun ditembakkan, menggetarkan dunia. Dengan Eric Kin mengambil cairan spiritual, kecepatannya sangat terpengaruh, bahkan dengan langkah api langit, dia tidak bisa sepenuhnya menghindari serangan lawan. Namun, mengandalkan Sky Eater yang bergabung menjadi perisai untuk berlindung dari ilmu sihir, rasanya juga tidak banyak berpengaruh. Tapi kalau terus begini, rasanya juga tidak akan baik. Eric Kin menghela nafas dan melihat kembali ke Tan Lin dan yang lainnya yang mengejar semakin dekat. Apakah aku telah salah menilai kecepatan langkah api langit, atau terlalu meremehkan lawan yang mengejarku? Membawa patung ini dan cairan spiritual, itu sangat mempengaruhi kecepatanku. Jika melepaskan salah satu dan mengaktifkan transisi alam semesta mungkin dapat melarikan diri dengan mudah. Tapi 2 benda ini, aku tidak ingin membuangnya. Harus memikirkan cara, lari dari kejaran mereka, atau pergi ke tempat yang tidak bisa mereka ikuti. Pada saat ini, Eric Kin sedikit tertekan. Kalau saja plakat giok di tangannya ini adalah kunci rumah lain, maka dia bisa bersembunyi langsung di dalamnya. Bagaimana kalau kita turun ke partai bagian dalam tempat murid-murid itu tinggal? Iblis Fu melihat Eric Kin yang sedang berpikir pun lalu menyarankan. Ketika Eric Kin melewati gunung sebelumnya, dia memecahkan beberapa formasi, jadi sekarang mudah untuk memasukinya. Tidak. Formasi di sana terlalu lemah, dan jangkauannya tidak cukup besar. Eric Kin mengerutkan kening. Yang terbaik adalah mencari sebuah rumah tetua, meskipun hancur, tapi formasi yang ada pasti lebih kuat dari tempat murid-murid partai bagian dalam di bawah sana. Kultivasi dan status tetua tentu tidak sebanding dengan murid partai bagian dalam. Sepanjang perjalanan ia terbang, Eric Kin juga menemukan bahwa formasi luar rumah-rumah ini lebih kuat dan rumit, baik dari segi berlindung atau menyerang, tentu tidak sebanding dengan punya murid-murid itu. Tapi kau belum memecahkan formasi ini, itu akan memakan banyak waktu. Iblis Fu juga bingung. Dan saat Eric Kin dan Tan Lin terbang, para kultivator di bawah juga memperhatikan ini. Melihat cahaya-cahaya ilmu sihir yang tak henti-henti, tak sedikit kultivator terkejut. Di dalam Gunung Suci, karena tidak boleh membunuh orang, dan waktu yang dimiliki setiap kultivator sangat berharga,
jadi sangat sedikit ada kasus pertarungan, apalagi begitu banyak orang saling menyerang. Siapa orang-orang ini? Apakah mereka ikut dalam perjalanan tanah ekstrim kali ini? Sepertinya aku belum pernah melihat mereka. Bersambung.